Budi Awani Arif Anggoro di sini dan kita balik lagi di Garasi Mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Nah, oke, gengs. Nah, kalau biasanya gue nge-review mobil-mobil passenger car atau mobil-mobil penumpang lainnya. Nah, kali ini gue agak unik. Nih, gue mendapatkan salah satu mobil yang menurut gue ini adalah mobil legend banget, di mana mobil ini adalah keluaran dari produk Mitsubishi yang sudah melegenda. Mungkin umurnya pun juga dari awal mulai waktu peluncuran pertama kali mungkin sudah sekitar 40 tahunan. Nah, inilah dia Mitsubishi L300. Dan sebelum gue ulas lebih lanjut, yang pertama kali ini adalah mobil termasuk LCV atau Light Commercial Vehicle, atau biasa kita sebut adalah mobil niaga, karena fungsinya ini nggak hanya sekedar untuk mengangkut penumpang ya, tapi khususnya sering dipakai untuk operasional orang-orang atau perusahaan yang mempunyai bisnis, yaitu untuk ngangkut-ngangkut barang, mungkin seperti hasil kebun atau hasil bumi, atau mungkin seperti bisnis distribusi, misalkan seperti angkut gas LPG atau box atau kadang-kadang juga sebagai pengangkut material ya, bahan-bahan material. Nah, oke. Sebelum kita lihat-lihat, tapi yang jelas nih mobil ini adalah mobil legend banget, yaitu Colte L300, di mana mobil ini diluncurkan kurang lebih di waktu dulu di Jepang tuh di sekitar tahun 1979 kalau nggak salah. Nah, baru di Indonesia tuh baru ada itu di tahun 1980-an. Jadi makanya gue bilang umurnya hampir 40 tahun umurnya, dan ini memang bentuknya dari dulu kurang lebih seperti ini ya, nggak ada yang berubah. Sisi keunikannya dari mobil 300 ini salah satu ada bentuk depannya tanpa bonet, nggak ada bonetnya, tapi bentuknya masih seperti ini. Untuk desain eksterior ini sangat unik banget, pasti nggak berubah dari dulu. Dan nggak usah berlama-lama lagi, kita akan ulas satu-satu bagian-bagian dari L300 di tahun 2020 ini. Adalah yang pertama, kita lihat dari sisi ini ya, spionnya dulu, dimana spionnya ini bentuknya berbeda ya dengan sisi dari driver. Seperti ini bentuknya masih menggunakan seperti warnanya hitam glossy begini. Nah, rasanya kayak bahan-bahan vinyl, tapi yang di sebelah kiri dia bentuk spionnya agak mau manjang, ada tangkainya seperti itu. Nah, tapi yang jelas seperti ini, sini sudah ada stiker power steering yang menandakan mobil ini sudah power steering. Nah, itu adalah satu improvement dari L300 zaman dulu dan di zaman sekarang. Nah, kita lihat di bagian depan ini adalah lampu sen di sini. Ini headlampnya masih kotak begini, dimana ini menggunakan bolam yang biasa. Kalau misal kalian mau ganti dengan yang kristal multi reflektor juga bisa ya kalau mobil ini ya. Nah, ini yang aksen yang khasnya di sini adalah aksen krum-kruman di bagian depan, di grill depannya, dan juga ada di sini ada lambang logo atau logo Mitsubishi warna merah, dan ada aksen krum-kruman di bagian belakang. Ini aksen yang seperti ini tuh sama yang dipakai dengan mobil Mitsubishi pada umumnya, seperti misalkan kalau zaman dulu tuh ada Grandis, Mitsubishi Expander seperti itu. Jadi pasti ada seperti ini ya bentuknya ya untuk logo depannya. Dan selebihnya ya kita lihat untuk bodinya seperti ini. Ini adalah sirkulasi udara. Ya. Dari depan seperti itu ya. Kita ke bagian samping, di mana nih untuk atau door handle-nya masih model congkil ya, dan pengunciannya pun juga untuk door lock-nya juga masih sama model tuas, tarik dan tekan. Nah, yang unik suara dari pintunya ketika kalian menutup, jadi seperti itu tadi yang udah gue coba, itu khas banget dari L300 dari dulu sampai sekarang.
Nah, ke bagian ban di mana? Bannya ini menggunakan ban Ultravan terus dengan ukuran R14, dan untuk peleknya ini masih menggunakan pelek yang dop begini ya. Jadi ini khas banget dari dulu sampai sekarang seperti ini. Dengan nutsnya ada 5 nuts di sini. Ya, jadi kalian tidak akan bisa melihat untuk disc brake-nya yang bagian depan ya. Kalau untuk bagian depan menggunakan disc brake untuk remnya, dan belakang masih menggunakan apa namanya tromol ya. Oke. Nah, beralih ke bagian belakang di mana yang di sini bagian kargonya ya. Di bagian kargonya kita lihat nih ada stiker Mitsubishi di bawahnya. Ini untuk lampu-lampunya masih menggunakan lampu yang biasa ya. Ada tulisan stiker Volte. Nah, ini lampu biasa tadi. Untuk lampu mundur, stop lamp menggunakan lampu biasa, tapi yang jelas ini tinggi ya menurut gue, karena ground clearance-nya untuk L300 ini kurang lebih di sekitar 200 mm ya. Jadi hampir-hampir mirip tingginya dengan expander yang hanya selisih 5 mm. Kalau di expander kan di 205 mm, kalau di sini 200 mm. Dan keunggulannya dari mobil ini pasti dong. Ini sebenarnya gue ulas sedikit ya. Untuk varian dari L300 itu sebenarnya ada 3. Kalau zaman dulu tuh ada 4. Ada flat deck, standar, bus chassis, dan kabin chassis. Tapi kalau sekarang nih, apalagi nih di tahun 2020 ini ya, ini ada hanya 3 varian aja, yaitu kabin chassis, flat deck, dan standar. Tapi yang jelas nih, mobil ini itu udah terkenal banget dari zaman dulu. Gua yang tahu L300 yang pertama nih, mobil ini sangat luar biasa dari sisi muatan. Baknya cukup lumayan besar ya, cukup besar muatannya. Kalian sudah banyak beberapa di jalanan sering gua temuin banyak orang menggunakan L300 untuk mengangkut barang-barang bawaan atau untuk menunjang bisnis auto operasional mereka ya. Nah, contohnya misalkan kayak ngangkut gas LPG, aqua, sampai bahan material, sampai hasil kebun atau hasil bumi ya namanya. Kurang lebih itu. Nah, itu salah satunya keunggulan dari L300 ya, dari sisi kargo atau bak. Terus dari sisi mesin yang sudah melegenda ya, 4D56 itu udah dari tahun lama sekali, jadi udah teruji ketangguhannya ya. Jadi L300 ini menurut gua udah sangat teruji banget ketahanannya dan kehandalannya di segala medan, apalagi nanjak ya. Nanjak kalau ini L300 menurut gue jago ya. Dari dulu gue yang terdengar dari keunggulannya tadi, di segala medan tuh beneran, karena kalau untuk nanjak tuh kuat banget untuk L300 ini. Nah, terus branding atau brand image-nya tuh juga bagus. Terus resale value-nya menurut gue sih mobil ini juga masih bisa bersaing ya. Untuk yang harga-harga bekasnya masih bisa bersaing dengan kompetitornya sama-sama di mobil niaga. Gue saat ini ingin mengulas di mana kalau kalian cari ban serepnya itu berada di sini ya, ban belakang. Sama tadi untuk remnya, kalau rem yang di bagian depan itu menggunakan ventilate disc. Nah, yang belakang baru menggunakan drum disc ya untuk remnya. Terus untuk bannya tadi ya menggunakan R14. Dan mobil ini kebetulan adalah mobil yang flat deck ya, yang tipe atau varian flat deck ya. Jadi bisa dibuka baknya. Contohnya seperti ini, gua coba ya. Nah, seperti ini. Jadi itu tuh bisa dibuka ke belakang dan rata untuk baknya yang untuk varian yang flat deck ini ya. Jadi berbeda dengan yang tipe atau varian standar. Nah, gue tadi belum bahas mengenai ukuran kargonya ya. Kalau di L300 ini tuh ukuran kargonya untuk panjangnya itu di 2400 mili ya, sekitar 2400 mm, 2450 mm. Nah, untuk lebarnya di 1600 mm, dan tingginya itu kalau ini ada perbedaan. Kalau flatbed itu di 310 mm ya kalau untuk tinggi kargonya. Nah, yang jelas di belakang nih, ini ada semacam besi penahan sebagai
salah satu bentuk ini ya, apa namanya, safety ya, untuk keamanan untuk sopir, driver atau penumpang yang ada di depan. Jadi ada penahan, yang besi penahan di sini, jadi biar nggak bahaya. Nah, oke. Kita udah nih bagian eksterior. Nah, kayaknya kita lihat bagian interiornya seperti apa. Tapi sebelum kita lihat bagian interior, bagi teman-teman yang suka dengan channel yang atau video ini atau video-video lainnya yang ada di channel Garasi Mobil, kalian bisa support kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Oke. Nah, di sini ketika kalian naik mobil L300 ini, yang terkesan pertama kali naik mobil ini, gue naik tinggi banget ya, karena salah satunya mobilnya ini kan nggak ada bonetnya, nggak ada moncongnya ya, satu. Yang kedua, mesinnya itu ada di belakang sini. Mesinnya ada di belakang sini nih, di belakang, di bawah jok ini. Nah, yang jelas mobil ini bisa menghasilkan tenaga, yang mesin diesel ini 4D56 dengan cc 2500 cc kurang lebih, dan menghasilkan tenaga kurang lebih di sekitar 74 horsepower atau PS ya, dan dengan torsi maksimal di 142 Nm. Nah, ini mesinnya diesel dengan kurang lebih kalau nggak salah untuk yang tangki bahan bakarnya itu sekitar 42 atau 47 gitu loh liter untuk tangki bahan bakarnya. Nah, tapi bukan itu, ini mobilnya 4D56 dengan tipe kode mesin yang melegenda 4D56 dan sudah 4 silinder. Wow, mantap. Dan di sini kita akan lihat ada apa. Yang pertama, ada lampu di sini ya, lampu baja, lampunya kecil banget. Terus ada sun visor di sini. Sun visornya nggak ada kaca, tapi hanya ada di si driver ya. Tapi si penumpang nggak ada dong, cuma satu doang. Dan apalagi di sini door trimnya semua masih kasar. Terus juga untuk power window-nya masih model ongkel ya, atau window by power, jadi kita ngengkol sendiri, bukan pakai power window. Terus door lock-nya masih model tuas, tekan dan angkat. Dan di sini juga ada handle, di sini handle pintu. Semua di sini nggak ada apa-apa ya, los. Terus setirnya juga model palang gini, ada klakson kanan kiri. Nggak ada logonya juga Mitsubishi di tengah. Kalau biasanya kalau mobil-mobil kayak lainnya atau passenger car kan biasanya suka ada logo merek ya, merek atau brand mobilnya. Di tengah di setir itu ada logonya, misalnya Mitsubishi 3 berlian. Kalau ini nggak ada ya di L300. Terus di lampu hazardnya pun juga masih model klik ya, tekan di sini ya untuk lampu hazardnya. Unik sih di sini. Nah, ini ada yang kanan untuk lampu jauh, lampu dekat. Terus di sebelah sini, di kiri nih jangan harap ada intermittent ya, intermittent wiper. Jadi hanya on off aja nih di sini nih. Udah. Terus untuk knob atau engsel untuk transmisi atau TM atau persneling ya. Ini masih ada di bawah setir ya. Jadi nggak ada di sini, bukan di bawah sini, tapi di sebelah atau di bawah setir banget di sebelah sini. Ini adalah ada ini ya, di sini 6 percepatan ya, 5 percepatan, satu mundur, satu gigi mundur. Oke, di sini. Terus kita lihat ada apa lagi? Di sini ada blower AC. Di sini ada blower, terus ada di sini ada glove box 1. Dan terus ada head unitnya. Head unitnya walaupun masih single din, tapi menurut gua sudah mantap gitu buat hiburan, misalkan sopir yang ngirim barang, distribusin barang ke tempat yang jauh, atau paling nggak ada hiburan lah, musiknya di sini bisa setel ya. Sini ada stand radio dan ada kabel aux, dan ada colokan untuk kabel aux. Nah, ini menggunakan head unit merek GVC ya kalau di L300 ini. Nah, yang jelas, yang unik
unik selanjutnya di mobil ini adalah apa lagi nih? Oh, di sini kacanya suaranya lucu. Nah, yang di sini tadi nggak ada ini ya, nggak ada hand grip ya. Tapi yang di penumpang ada, yang di sini nggak ada hand gripnya. Terus di dashboardnya cukup rata, panjang, kecil, minimalis banget. Tapi yang di sini nih, di door trim yang bukan di door trim, yang di dashboard yang sini, ini empuk loh, soft touch loh ini. Tapi kalau di sininya masih keras kalau ini. Tapi kalau di sininya udah soft touch loh. Ih, keren. Wow. Terus kita lihat ya di MID. Ya, MID ada apa? Ada temperatur. Ada full gauge. Masih jarum semua. Terus udah sama speedometer. Speedometer dan odometer. Minimalis ya. Jadi nggak ada tachometernya. Oke. Unik. Ya, ini kalau yang naik ini mobil ini mungkin bisa 3 orang, 4 orang masih cukup ya. Apalagi kalau 4 orang kecil-kecil cukup 3 orang lah, baik untuk orang dewasa di sini. Terus di sini ruang penyimpanan ya. Ada ruang penyimpanan, 2 ruang penyimpanan di sini. Kecil, bisa buat naruh receh atau naruh apa? Naruh HP sebenarnya bisa juga di sini. Tadi glove box sudah ada. Ada blower AC di sini. Blowernya doang katup blowernya aja ya di sini ya. Terus di sini juga setahu gue itu ada apa ya? Oh, enggak deh. Untuk membuka sirkulasi udara nih ada di sini nih pencetannya. Di sini kalian bisa lihat, terus ada handbrake-nya seperti ini di sini. Tarik tuasnya untuk pengunciannya. Oke. Mungkin itu aja kita first impression review mengenai mobil L300 Flatdeck di 2020 ini. Dan ini transmisinya hanya ada manual ya, dengan mesin diesel. Oke, mungkin itu aja review kita kali ini untuk mobil Niaga salah satu ini yang sudah melegenda dari keluaran produk dari Mitsubishi Motors. Itu L300. Wow, luar biasa. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk dukung dan tonton terus channel yang ada di Garasi Mobil. Nggak hanya cuma video ini ya, video-video lainnya juga. Dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa.